Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, khususnya pengasuh, para ustadz dan para pengurus Ma'had Tahfidz Imam Nawawi atau Matin, dan terutama sekali Ustadz Yusaini beserta seluruh keluarga Matin yang saya hormati, Ustadz Adni dan juga Kiai Syainuri Sufyan yang bersama saya dari Situbondo sampai ke Matin ini, para sepuh dan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya pribadi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ziarah kami berdua ke tempat ini ternyata mendapatkan sambutan yang hangat, dan mudah-mudahan kehadiran kami berdua ini membawa manfaat yang banyak, membawa manfaat yang besar, baik kepada kami berdua maupun kepada kita semua, dan bahkan kepada seluruh umat Islam dimanapun. Amin. Apalagi kehadiran kita semua pada majelis ini, di masjid ini, nanti kita akan membaca sholawat, terutama dan khususnya membaca sholawat nariyah. Kita semua yakin bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh agama, sekecil apapun perbuatan itu pasti berdampak, pasti membawa manfaat, dan manfaat itu bisa sangat seluas-luasnya. Bukan saja kepada kita yang hadir di sini, tapi saya yakin, kita semua yakin akan membawa manfaat kepada keluarga, teman-teman dan saudara-saudara kita, dan bahkan anak cucu kita yang belum lahir pun mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Amin, Allahumma amin. Anak cucu kita sampai ila yaumil qiyamah mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Amin, Allahumma amin. Ketika salah satu firman Allah menyatakan bahwa wa idza qila a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ini cerita tentang bagaimana orang-orang munafik di Madinah membuat kerusakan, membuat mafsadah. Dan mafsadah itu sebenarnya kalaupun itu mudarat, kalaupun itu mafsadah, menurut ukuran akal, itu paling-paling dampaknya, akibatnya itu hanya semadinah. Kalaupun kerusakan itu berdampak kepada diri sendiri, kepada keluarganya, atau paling luas semadinah. Tapi Allah menggambarkan fil ardi, seluruh permukaan bumi.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di permukaan bumi, seluruh bumi. Fil ardi itu seluruh bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Enggak, kami tidak berbuat kerusakan, sebaliknya kami membangun. Kami membuat kemaslahatan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tapi Allah menyatakan, mereka mengatakan saya berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan. Allah menyatakan enggak, mereka lah yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Satu perbuatan sekecil apapun ketika dilarang oleh Allah, ketika dimurkai oleh Allah, itu akan berdampak menjadi sebuah kerusakan, dan kerusakan itu langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada seluruh permukaan bumi. Sebaliknya kebaikan sekecil apapun yang diridhai oleh Allah pasti akan memberikan manfaat. Dan manfaat itu bisa sampai seluas-luasnya. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan kebaikan yang Allah berikan malam ini kepada kita akan berdampak, akan berakibat, akan bermanfaat kepada seluruhnya, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin. Dan tadi sudah disinggung oleh Al-Mukarram Ustaz Usaini bagaimana sholawat itu punya nilainya tersendiri di dalam agama. Bagaimana sholawat itu punya tempatnya sendiri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang ketika disinggung tadi Ustaz Usaini cerita situ Bondo soal kota sholawat, terutama sholawat Naria. Memang kepada kita banyak orang yang tanya, kenapa kok sholawat? Kenapa kok bukan zikir-zikir yang lain? Kenapa kok sholawat? Kenapa kok bukan Al-Quran misalnya? Saya selalu bercerita, dan tadi malam saya di Matis, Kuala Lumpur, saya juga menyinggung soal ini. Sekedarnya saya menyinggung. Kenapa kemudian sholawat yang dipilih? Tidak lain, tidak bukan karena sholawat itu sesuatu yang paling mudah. Kapanpun, dimanapun. Kapanpun, dimanapun. Bisa baca sholawat. Di dalam masjid baca sholawat, di dalam rumah baca sholawat, di atas kendaraan baca sholawat, di tempat kerja baca sholawat. Para ibu-ibu misalnya sedang berada di dapur baca sholawat, sedang bikin kopi baca sholawat, bikin teh, buat minuman untuk tamu baca sholawat, dimanapun baca sholawat. Tapi kalau baca Al-Quran tidak bisa dimanapun. Orang kalau baca Al-Quran itu harus pertama sudah pasti suci dari hadas, kecil maupun besar. Dan kalau mau baca Al-Quran di mana-mana, di segala tempat, itu paling tidak harus hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal, itu ya sangat berbahaya baca Al-Quran. Nanti ayatnya tertukar-tukar. Ada orang yang baca surat Al-Kafirun tidak selesai-selesai, tidak ketemu lakum dinukumnya itu tidak ketemu, muter terus Jadi intinya adalah bahwa kalau dengan sholawat bisa kapanpun dan bisa dimanapun. Orang suci dari hadas baca sholawat bagus. Umpama misalnya tidak suci dari hadas, misalnya sedang hadas kecil, baca sholawat bagus.
dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah memberikan lebih banyak lagi taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin. Lalu kenapa sholawat nariyah? Sholawat itu banyak para bapak, para ibu yang saya muliakan, muslimin muslimat yang saya hormati. Dan kalau sholawat nariyah dipilih itu karena memang sholawat nariyah ini dari segi isinya itu memang sudah luar biasa. Sangat mudah dijangkau, sangat mudah dipahami. Ada sholawat yang kita baca di dalam tahiyat, sholawat Ibrahimiyah, tapi tidak semua orang bisa memahami isinya. Tidak semua orang bisa mengerti apa maksudnya. Tapi kalau sholawat nariyah bisa dengan mudah kita mengerti maksudnya. Allahumma sholli sholatan kamilah, ya Allah anugerahkan sholawat rahmat ta'zim yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan juga salam kesejahteraan yang juga sempurna. Ala Sayyidina Muhammad, untuk Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengan Sayyidina Muhammad segala kekusutan, sama ya bahasa Indonesianya dengan bahasa Melayu kusut sama ya. Kalau al-aqdu itu yang tersimpul. Kalau benang, saya tidak tahu di sini ngerti benang apa tidak. Sama ya? Sama. Kalau benang itu tidak ketahuan ujung pangkalnya, itu katanya orang di tempat saya disebut kusut. Kalau bahasanya orang Madura salbut. Saya tidak tahu bahasa Melayunya seperti apa, saya tidak tahu. Benang kusut sama ya? Sama ya. Yang penting ngerti aja, kalau tidak ngerti tidak apa-apa juga sih. Silahkan yang tidak mengerti biar tidak mengerti, tidak apa-apa. Allah bisa kasih pengertian tanpa lewat saya, bisa. Sampean ikut hadir di sini sekalipun tidur juga tidak apa-apa. Tapi jangan semua. Kalau semua yang ngomong bisa bosan nanti ini. Kalau beberapa juga tidak apa-apa, apalagi AC-nya ini sejuk. Semua kekusutan. Kalau kita baca di dalam sejarah bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekusutan dalam hal akidah, kekusutan akidah itu oleh Rasul, oleh Sayyidina Muhammad diurai menjadi sedemikian rupa, tertib, teratur. Orang punya pemahaman yang benar tentang ketuhanan, punya keyakinan yang benar tentang akhirat, punya keyakinan yang benar tentang malaikat, tentang nabi-nabi, tentang kitab-kitab, tentang semua yang baik, semua yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sebelum Sayyidina Muhammad diutus, yang namanya kemusyrikan, yang namanya menuhankan benda-benda, menuhankan materi, menganggap benda sebagai Tuhan, meyakini benda sebagai materi-materi tertentu, benda-benda tertentu sebagai Tuhan. Tapi sejak kemudian Sayyidina Muhammad diutus dan menjalankan perintah-perintah Allah, membawa misi dari Allah, kemudian perlahan-lahan tapi pasti kita lihat di dalam sejarah bisa seperti itu. Dan insya Allah sampai sekarang kita semua yakin, kita semua percaya bahwa sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah katakanlah sudah dikubur di Madinah, tetapi kita semua percaya bahwa Nabi Muhammad ini sampai sekarang pun masih menjalankan tugas-tugasnya, masih menjalankan tugas-tugasnya. Ada satu hadis yang menceritakan, saya tidak tahu, mungkin ada yang mempertanyakan hadis ini dhaif atau sahih, saya tidak tahu,
tidak terlalu tidak terlalu penting untuk berdebat soal itu. Tapi ada hadis yang menyatakan begini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku itu lebih baik bagi kalian. Kalau saatnya nanti mati, itu juga lebih baik bagi kalian. Bagi umat ini, Rasulullah kalau hidup itulah yang terbaik. Bagi umat ini, kalau Rasulullah meninggal, wafat, itulah juga yang terbaik. Katanya ditanya, ya Rasul, kalau panjenengan, kalau Anda wafat, kebaikannya seperti apa? Yang disebut terbaik itu paling baik. Kalau khair itu paling baik. Khair itu paling baik. Yang disebut paling baik itu seperti apa? Katanya kemudian disabarkan bahwa tu'radu a'malu ummati. Jadi setiap amalnya umat ini dihaturkan kepada baginda. Fama ra'aituhu min khairin, fama ra'aituhu min khairin, apa yang aku lihat dari kebaikan, amal-amal yang dihaturkan kepada aku, kira-kira seperti itu sabda Rasul. Semua yang baik dihaturkan, hamidullah, saya yang bersyukur. Wa ma ra'aituhu ghaira dzalik, wa fi riwayatin syarrin, wa ma ra'aituhu min syarrin. Dan kalau tidak seperti itu berarti jelek, istaghfartullah lahum, maka aku yang akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Sampai hari ini kalau kita berbuat jelek, maka insya Allah Kanjeng Nabi akan memintakan ampun untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Amin. Di satu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, bacalah buat aku Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemudian matur, masa saya mau baca Al-Quran yang kepada engkau Al-Quran diturunkan wahai Rasul. Tapi Rasulullah tetap meminta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, dipilih surat An-Nisa. Ketika sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na, ayat sebelumnya innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin fa in taqwa hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Terus Rasulullah bersabda, cukup. Jangan diteruskan, artinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan diteruskan bacaan kamu, jangan diteruskan. Sejurus kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa air mata mulai mengalir dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu menggambarkan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, bagaimana ketika aku datangkan dari setiap umat dengan satu saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan kamu wahai Muhammad untuk mereka semua sebagai saksi. Jadi pada saatnya kelak Sayyidina Muhammad akan menjadi saksi buat kita semua. Dan beruntunglah kita yang kalau nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan akhirat, beruntunglah kita karena nanti yang akan menjadi saksi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak akan menjadi saksi yang memberatkan buat kita. Amin Allahumma amin. Itu Rasulullah memperjuangkan dan sampai sekarang. Dan karena itu
Kita baca sholawat pun, apalagi sholawat nariyah, itu untuk mengurai semua kekusutan-kekusutan. Kekusutan akidah, kekusutan keluarga, kekusutan anak cucu, kekusutan ekonomi, kekusutan, semua kekusutan. Al-uqad. Al-uqad. Semua kekusutan. Karena itu mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah kekusutan akidah. Kadang-kadang sederhana orang punya punya keyakinan yang kelihatannya benar padahal salah. Kadang-kadang kita ini tanpa terasa punya keyakinan, punya i'tiqad, punya dugaan. Kalau tidak makan tidak kenyang. Apa iya yang bikin makan, yang bikin kenyang itu adalah makan. Kalau tidak menanak, tidak mungkin bisa. Kalau tidak kita menghidupkan kompor, tidak menghidupkan perapian, kita mungkin tidak akan bisa menanak nasi. Apa iya nasi menjadi masak karena api? Beberapa waktu yang lalu saya punya guru namanya Kiai Fadlur Rahman Zaini. Guru saya ini punya pesantren. Ada santri yang bertugas untuk menanak, memasak nasi untuk para santri yang lain. Jadi untuk makannya para santri ini ada beberapa santri yang ditugasi untuk menanak nasi untuk para santri. Satu ketika nanak nasi itu mulai dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi, 4 jam itu ndak masak-masak. Katanya guru saya ini, katanya Kiai Fadlur Rahman Zaini, ini 4 jam nanak nasi ndak masak-masak. Terus si santri ini matur Kiai ini nasinya ndak masak-masak, ini sudah 4 jam saya menanak, sudah menghabiskan sekian banyak kayu bakar, sudah, tapi tetap saja ndak masak. Katanya Kiai Fadl, biasa dipanggil Kiai Fadl, bersyukurlah kamu, karena dengan begini Allah menunjukkan kepada kamu bahwa api tidak bisa membuat beras menjadi masak, menjadi nasi. Kamu bisa melihat sendiri bahwa api tidak selamanya, tidak setiap saat, tidak semestinya bisa membuat beras menjadi nasi, masak menjadi nasi. Semua Allah yang memutuskan. Tetapi kadang-kadang kita punya keyakinan yang salah. Kalau tidak bekerja, saya ini tidak bisa makan. Saya tidak bilang bahwa jangan bekerja, enggak. Saya tidak bilang jangan memasak. Saya tidak bilang jangan makan supaya kenyang, tidak. Yang saya bilang adalah keyakinan. Jangan berubah keyakinan bahwa khairuhu wa syarruhu minallah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang baik, semua yang jelek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau bekerja silahkan bekerja. Dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan lillahi ta'ala, dengan cara yang baik, Allah akan memberikan pahala di dunia, Allah akan memberikan pahala di akhirat. Yang makan juga jangan tertipu. Orang tidak bisa menganggap bahwa yang disebut ibadah itu hanya sholat. Enggak. Sholat itu juga bisa ibadah itu bisa juga di tempat kerja. Yang petani lewat pertaniannya, yang pedagang lewat dagangnya, yang masuk kantor lewat masuk kantor. Demikian pula orang yang disebut ibadah bukan cuma puasa, orang makan juga bisa dapat ibadah. Sayyidina Ibrahim itu alaihissalam, Nabi, bapaknya para
agama-agama ini itu disebut abad dhifan. Jadi karena apa? Karena Sayyidina Ibrahim itu sangat-sangat menghormati orang, dan saking hormatnya kepada orang, kalau makan tidak mau sendiri. Jadi kalau jamnya makan terus sendiri, masih cari orang dulu untuk diajak bareng makan. Jadi makan pun bisa menjadi ibadah, tidak harus puasa. Jadi ada waktunya kapan puasa, ada waktunya. Tapi saya dan kita semua tidak boleh meyakini bahwa yang bikin kita kenyang nasi, yang bikin kita kenyang roti, yang bisa bikin kenyang kita makan, bukan. Yang bikin kita kenyang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keyakinan-keyakinan seperti itu yang masih saja kadang-kadang kita ini salah. Dan dengan sholawat nariyah, dengan tanhallu bihil uqad, semua kekusutan, kusutnya keyakinan, kusutnya pikiran, kusutnya hati, kusutnya perilaku, kusutnya akhlak, kusutnya budi pekerti, kusutnya keluarga, kusutnya anak cucu, kusutnya semua kekusutan. Mudah-mudahan bisa terurai semua, dan mudah-mudahan ketemu ujung pangkalnya, dalam arti mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya watamfariju bihil kurab. Watamfariju bihil kurab, semua penderitaan bisa menjadi, semua orang di dunia itu biasa ketemu dengan pahit manis. Siapapun. Orang yang paling baik Allah berikan pahit, Allah berikan manis. Orang yang paling jelek Allah berikan pahit, Allah berikan manis. Yang paling baik itu tidak ada yang melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Allah berikan kepahitan, Allah berikan manis. Di dalam perjuangan beliau menemui kepahitan, beliau menemui kemanisan. Siapapun, ada saatnya mendaki, ada saatnya turun. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Tetapi kalau orang dapat tamfariju bihil kurab ini, pahit atau manis, tetap hati ini tenang, tetap hati ini senang. Jadi dalam keadaan pahit senang, dalam keadaan manis senang. Banyak cerita para aulia, para solehin, sekalipun dapat musibah tetap menyatakan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Dapat musibah tetap alhamdulillah. Musibah apapun tetap alhamdulillah. Yang mungkin sering diceritakan oleh Ustadz Yusaini, Hadratal marhum Kiai Ahmad Sufyan ini pernah kecelakaan dan sangat-sangat parah, tetapi beliau selalu bilang alhamdulillah. Saya punya guru lagi banyak yang ketika kecelakaan alhamdulillah. Kenapa? Karena ada sekalipun pahit, sekalipun manis. Nah, kalau dapat tamfariju bil kurab seperti ini. Wa tunalu bihir raghaib wa tuqda bihil hawaij. Tanhallu bil uqad wa tamfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij. Saya tidak tahu sampai kapan ini Ustaz ini. Atau nanti biar diteruskan oleh Kiai Sainuri, saya bisa mencukupkan sampai watuk dobil hawaij. Selanjutnya nanti bagian Kiai Sainuri bisa melanjutkan supaya dapat sama-sama mengambil tugas ini dan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Watuk dobil hawaij, semua hajat ditunaikan. Hajat kita itu banyak. Yang paling berbahaya adalah ketika hajat itu dipenuhi tapi kemudian membawa kita celaka. Ada banyak orang yang punya hajat, misalnya punya hajat taruhlah mobil atau kereta, kalau menurut sini kereta.
Butuh ini orang karena kesibukannya, karena tugas-tugasnya, orang ini butuh, sudah pada tingkat perlu, mohon maaf, sudah pada tingkat hajat, karena tugas-tugasnya, karena kewajiban-kewajibannya, sudah perlu untuk punya satu kereta atau punya dua kereta. Orang tidak bisa diukur seseorang punya 2, 3, 4 kereta, bukan itu. Yang ukurannya itu keperluannya. Kalau dia perlu 2 kereta, dia dapat 2. Kalau dia perlu 3, 3. Karena satu alasan-alasan, jadi tidak bisa diukur. Semua orang harus satu kereta, enggak. Tetapi kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berbahaya. Begitu beli kereta terus kecelakaan. Itu masih belum seberapa kalau orang celaka di dunia. Tapi yang paling berbahaya kalau celakanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita minta kepada Allah, minta lewat sholawat nariyah seperti ini, wa tuqda bihil hawaij, karena dari depan sudah ada wa tanhallu bihil uqad, sudah ada tanhallu bihil uqad, sudah ada tanfariju bihil kurab, maka ketika tuqda bihil hawaij, ketika semua keperluan dipenuhi oleh Allah, berarti keperluan yang dipenuhi itu sekaligus diridhai oleh Allah. Kalau saya memerlukan kereta dan saya diberikan oleh Allah tapi tanpa ridha Allah, itu namanya bukan tuqda bil hawaij. Baru disebut tuqda bil hawaij kalau saya memerlukan kereta dan kereta itu diridhai oleh Allah dan tidak membawa, tidak mengakibatkan saya menemui kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Baru saya dapat tuqda bil hawaij. Kalau saya hanya dapat kereta, saya dapat rumah, saya dapat apapun yang saya perlukan, apapun yang menjadi hajat saya, tetapi tidak bersamaan dengan itu diridhai oleh Allah, saya belum dapat tuqda bil hawaij. Inilah yang kita minta lewat sholawat nariyah itu. Mudah-mudahan semuanya dianugerahkan kepada kita, mudah-mudahan semuanya diberikan kepada kita, dan terutama kita semua yang nanti akan baca sholawat nariyah, dan bahkan untuk semua umat Islam. Saya lebih dari itu, para hadirin hadirat yang saya muliakan, sholawat ini tidak saja diniatkan untuk sekedar dibaca. Baca sholawat tidak bisa disebut sekedar. Baca sholawat itu sudah luar biasa besar. Tetapi maksudnya adalah dengan sholawat ini bukan hanya untuk dibaca, tapi dengan sholawat ini untuk kemudian kita memperjuangkan agama, untuk kepentingan perjuangan. Karena apa? Karena memperjuangkan agama itu, meninggikan agama itu, li'i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah itu, meninggikan di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam masing-masing kita. Agama itu tinggi di dalam diri saya kalau saya punya keyakinan bahwa agama melebihi segala-galanya. Dan dengan sholawat itu kita inginkan seperti itu kepada kita sendiri, kepada saudara-saudara kita, dan kepada semuanya, bahkan kepada seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mohon maaf, ini saya harus segera mengakhiri. Saya tidak tahu apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan selera para hadirin hadirat, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan sekali lagi menjadi taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan ilmu bagi saya pribadi dan bagi kita semua, dan terutama
saya menjadi bagian dari Matin ini juga sebuah anugerah. Matin ini punya cita-cita, Matin ini punya harapan, Matin ini punya niat yang luar biasa. Saya menjadi bagian dari cita-cita itu, menjadi bagian dari niat itu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Ustadz Yusaini beserta keluarga, beserta seluruh pengurus, beserta seluruh para pengajar di Matin ini dan seluruh para ustadz, para kiai dimanapun, di Malaysia dan dimanapun, para pejuang-pejuang agama, mudah-mudahan diberikan tambahan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi saya diterima dengan baik. Jazakumullah ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuan-tuan pesanan-pesanan daripada Kiai Ahmad Zaki Abdullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pada kita kefahaman yang jelas. Yang penting dapat kita amalkan. Lepas kita bersurai nanti, kita semua dapat tambahan iman dan tambahan kekuatan untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, kita ingat, saya tak nak panjang-panjang lah, minta 10-15 minit lagi ya. Boleh gak? Boleh kah? 10-15 minit lagi tuan-tuan. Kita akan bersama dengan Kiai Syainuri. Kemudian terus kita akan baca selawat nariyah 11 kali ya. 11 kali ini dalam 3 minit ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita seterusnya mendengar pesan-pesan tausiah dan ucapan, dan seterusnya membaca selawat nariyah bersama-sama dengan Kiai Syainuri Sufyan. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairil khalqi ajma'in wa syafi'il mudnibin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadir muslimin muslimat yang saya hormati, saya kasihi, para sesepuh, para mudir, para pembina, para pengurus Ma'had Tahfiz Imam Nawawi Matin yang saya hormati tanpa terkecuali, khususan wa azimuhu ta'ziman, semua majelis keluarga dan terutama para asatidz hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Adni dan khususan ada Al-Mukarram Ustadz Yusaini, juga Akhinal Karim Ki Haji Ahmad Zaki Abdullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sebenarnya barusan Ustadz Yusaini berbisik kepada saya, kalau Kiai Zaki bilang saya suruh neruskan apa yang disampaikan, Ustadz Yusaini bilang sama saya, menerangkan
tanhallu bihil uqad sudah cukup. Nanti wa tanfariju bihil kurabnya bisa diterangkan tahun yang akan datang lah katanya. bisa balik lagi ke Perlis ini. Tapi secara pribadi saya sangat bersyukur, istilahnya dengan bahasanya Kezaki barusan bisa terlibat dengan cita-cita, dengan apa yang diharapkan di pondok pesantren ini. Apalagi bahwa sholawat ini dimanapun tempatnya, atau cita-cita yang sama dimanapun tempatnya, maksud saya sekalipun beda tempat, asal cita-citanya itu sama. Kalau saya sering mencontohkan atau mengibaratkan, misalnya semoga Allah mengkaruniakan itu semua, amin Allahumma amin. Begitu juga misalnya yang di sini di Perlis ini lagi baca sholawat nariyah misalnya, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan tambahan keimanan, tambahan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahan bersambung kepada Nabi Muhammad, tambahan sambungan kepada para aulia, para guru-guru yang mewarisi atau yang meneruskan penerus ilmu, cahaya dan perjuangan agama dan semua dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikaruniai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jemaah di Perlis ini. Maka yang di situ bondo sekalipun lagi bertepatan di situ bondo tidur, yang di situ bondo bertepatan lagi cakap-cakap misalnya, lah yang di situ bondo itu juga mendapatkan itu semua. Jadi ini adalah satu sebenarnya, satu kesatuan, sama-sama jemaah sholawat nariyah, sama-sama pengamal sholawat, satu kesatuan yang kalau satu saja ini mendapatkan dari Allah, maka semuanya akan mendapatkan semuanya. Amin Allahumma amin. Para hadir, para jemaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat ini kita mengharapkan, kita yang mengharap Allah Subhanahu wa taala yang diharap, kita harapkan cahaya-cahaya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca sholawat, yang sholawat ini dilakukan atau dicontohkan langsung oleh Allah, sebagian yang ada dimanapun malaikat Allah Subhanahu wa taala, di langit dari lapis pertama sampai lapis ketujuh, di bumi dari lapis pertama sampai lapis ketujuh, semua para malaikat-malaikat Allah itu yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita bersolawat? Kenapa makhluk hidup itu bersolawat? Kenapa pohon-pohon itu bersolawat? Kenapa batu-batu itu bersolawat? Karena yang memulai pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makhluk-makhluk ini ada, sebelum makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang bernama bumi, makhluk yang bernama langit, makhluk yang bernama manusia, ataupun makhluk yang bernama malaikat, ataupun semuanya makhluk masih Allah selain Allah itu namanya makhluk. Ini makhluk belum diciptakan, sholawat ini sudah dipanjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sholawat ini adalah anugerah yang paling besar, anugerah yang luar biasa, anugerah yang sangat besar sekali. Orang kita dikaruniai bisa membaca, kita dikaruniai bisa mengamalkan, kita dikaruniai apa sajalah yang berhubungan dengan sholawat ini, maka kita syukuri, semoga diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau tadi dikatakan, kalau tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Zaki Abdullah bahwa nanti pada hari kiamat kita
akan dimintakan ampun atau yang menjadi saksi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu akan jadi saksi kepada kita, kurang lebih kalau bisa dikatakan saksi itu adalah pembela. Ki Sufyan itu sering menyinggung kalimat syafaat dari Nabi Muhammad. Ki Sufyan itu sering mengartikan syafaat ini bukan hanya pertolongan tapi pembelaan. Kalau di bahasa Indonesia ya, entah kalau di bahasa Melayu, pembelaan dengan pertolongan itu beda kalau di bahasa Indonesia. Entah kalau di bahasa Melayu mungkin nanti Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Yusaini yang bisa menerjemahkan, karena Ustadz Yusaini ini sangat paham betul bahasa Indonesia dan seperti saya juga kurang paham bahasa Melayu. Kalau di Indonesia, apalagi di bahasa Lughatul bahasa ibu saya itu bahasa Madura, pembelaan dengan pertolongan itu beda. Kenapa saya katakan beda? Karena kalau pertolongan itu kadang harus diminta. Misalnya saya punya teman, saya punya saudara saya lagi di dalam kesempitan misalnya, lalu message saya atau telepon saya, Kak atau Dek, saya dalam kesulitan ini, tolong bantu saya. Baru saya membantu. Itu kalau pertolongan atau bantuan itu harus diminta. Tapi kalau pembelaan ini tidak usah diminta. Salah satu contoh yang paling gampang, pembelaan orang tua kepada anaknya. Itu kadang tidak pandang bulu. Anaknya salah, jelas-jelas salah ini anak, tapi tetap dibela sama orang tuanya. Loh, kalau orang tua sudah bisa membela anaknya sekalipun anaknya salah, jelas-jelas salah, apalagi para guru-guru kita, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jelas-jelas kita ini banyak dosa, sekalipun jelas kita ini banyak salah, sekalipun kita ini banyak kurang melaksanakan sunnah-sunnah, banyak kurang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh dan dicontohkan oleh Nabi kita, tapi kelak di akhirat semoga kita mendapat pembelaan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya juga, kalau kita bisa dibela artinya bisa mendapatkan syafaat, tapi na'udzubillah juga semoga kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya juga ada juga umat Muhammad itu yang tidak mendapatkan syafaat ini. Kalau Nabi Muhammad itu bisa jadi saksi dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, maka kelak di hari kiamat kita ini dan umat Muhammad ini di semua penjuru dunia, semua itu akan ditanya oleh Nabi Muhammad. Ada satu syair yang sering dibacakan oleh Ki Sufyan. Syair ini menggambarkan betapa nanti kita di hari kiamat itu akan berhadapan atau ditanyakan satu persatu oleh Nabi Muhammad kita. Kita akan ditanya satu persatu di antara kita. Syair ini kalimatnya begini: madza yakunu jawabukum linabiyikum wa tariqu hadzal udhri ghairu mumahhadi idh qala lim faraqtumuhu fi ummati wa taraktumuhum lil aduwil mu'tadi tallahi law annal uqubata lam tukhaf lakafal haya min wajhi dzaka sayyidi. Madza yakunu jawabukum, apa yang nak kamu katakan, apa yang nak kamu jadikan jawaban
linabikum, kepada nabi kamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara walhal wa tariqu hadzal udri ghairu mumahadi, sementara kamu tak sama sekali tidak bekerja untuk mencari atau untuk membuat agama atau membuat sunnah-sunnah Nabi Muhammad atau penerus-penerus Nabi Muhammad, para ulama ini semakin ada atau semakin hidup di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau diterjemahkan secara lafziyah, secara bebas, wa tariqu hadzal udri ghairu mumahadi, dan sementara alasan-alasan untuk menjadi jawaban kepada Nabi Muhammad itu tidak dipersiapkan. Nanti Nabi Muhammad di hari kiamat itu akan menanyakan kepada kita, idz qala lim faraktumuhu fi ummati. Nabi Muhammad akan menanyakan kepada kita, kenapa kamu mencerai-beraikan umatku? Kenapa umatku kamu tidak arahkan kepada arah yang menguntungkan di dunia sampai akhirat? Itu kita akan ditanya. Apa yang akan menjadi jawaban kita? Bahkan wa taraktumuhum lil aduwil mu'tadi, kenapa umat-umatku kamu biarkan diganggu oleh musuh-musuh agama? Kenapa kau biarkan itu? Lah, para hadirin, para jemaah sholawat, seandainya kita, kata sebagian guru, ditanyakan begitu oleh Nabi Muhammad, maka seandainya pun kita menjawab di akhirat kelak nanti, sudah Kanjeng Nabi, saya sudah baca sholawat, sudah Kanjeng Nabi, saya sudah menyuruh, saya sudah menggerakkan orang-orang umat-umat engkau agar bersolawat kepada engkau. Insya Allah, kata guru-guru, jawaban itu cukuplah menjadi suatu udhur, suatu alasan kepada Nabi Muhammad agar tidak murka kepada kita. Semoga ini dikaruniakan juga kepada kita. Amin, Allahumma amin. Terusannya syair ini, tallahi law annal uqubata lam tukhaf. Demi Allah, kata syair ini, seandainya orang yang membiarkan umat Nabi Muhammad itu tidak akan disiksa. Seandainya, kalaupun orang membiarkan umat Muhammad terbengkalai agamanya itu tidak ada siksaannya, apalagi ada siksaannya, gitu loh. Maka lakafal haya min wajhi dzaka sayyidi, cukuplah malu, rasa malu kepada Nabi Muhammad di waktu Nabi Muhammad meminta jawaban atau menanyakan itu kepada kita, itu cukuplah menjadi siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh kita. Maka dari itu, sholawat ini adalah sesuatu anugerah yang sangat besar, anugerah titipan atau wadi'ah atau amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan semoga kita selalu terus mendapat bimbingan, selalu mendapat pertolongan agar kita selalu di jalan Allah, selalu di jalan Rasulullah, selalu di jalan auliaullah, auliaillah, dan kita hidup kita sampai ke mati kita, dunia kita dan akhirat kita, zahir kita, batin kita, jasmani kita, rohani kita, semua akan terpatri oleh cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihatu ila hadrati nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa itrati tahirin wa ashabi salikin ala manhajihi al-qawim ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wa ulama'il amilin wa immatil mujtahidin wal musannifin wa ila jami'il awliya'i was salihin aina ma kanu min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila jami'il awliya tis'ah wa ila jami' masyayikhina
من أنت أعلم بهم منا من أصولهم وآبائهم ومحبهم وذرياتهم أن الله يقدس أرواحهم وينور ضرائعهم ويبقي آثارهم ويفيض علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وتلامذنا وأزواجنا وأهلنا من فيضاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وبركاتهم ونفحاتهم وأمدادهم وسعاداتهم ما يسعدنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن تسب إلينا أن الله يغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة منه فغ النيران. والفاتحة لنية القبول وتمام كل سؤول ونيل كل مأمول ودفع كل بلايا ومصائب وأمراض وفتن وشرور وعلانية زيادة المحبة في الله والرسول صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى
وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل مألوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan terlalu panjang, tapi semoga ada hikmah, ada barakah, ada cahaya juga. Ini solawat yang kita baca semoga dapat menambah iman kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad dan kepada para aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu